Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Game. Dari video kali ini kita bakal ngetes, si iPad 11. Kita bakal ngetes Wuthering Wave. Gue nggak tahu gue bakal ngetesnya Zone Zero tuh sebelum atau setelah video ini ya, sehari atau sebelum video ini rilis. Tapi ya, kita hari ini bakal ngetes Wuthering Wave dulu. Dan seperti biasa, gue udah taruh timecode tadi di awal. Kalau misalnya mau skip, kalian bisa langsung skip langsung. Langsung aja kita launch si Wuthering Wave. Saya menunggu loadingnya. Chipset ini pakai Apple A16 yang harusnya powerful enough buat main Wuthering Wave di sekitar medium to high setting lah ya, dengan smooth. Untuk setting gue bakal nyalain Metal FX, tapi untuk lebih detail nanti gue bakal bahas lagi pas udah masuk ke gamenya. Speaker nanti juga gue bakal bahas, tapi in summary gue bakal bahas di sini aja. In summary speaker di sini tuh kualitasnya cukup oke, tapi memang nggak sebagus kayak iPad Pro. Untuk kelas tablet besar gini, soundstage-nya agak sedikit kurang, tapi at least untuk bass-nya bagus, vokalnya juga bagus, cuma instrumen agak mundur. Itu sih experience gue. Oke, langsung aja kita masuk. Kita start timernya. Dan seperti biasa urutannya, kita bakal lihat setting, gacha animation, Septimon, terus kita bakal whipping waste, hologram, balik ke Septimon, dan close the video. Langsung aja kita pertama lihat untuk setting sendiri. Setting sendiri, menurut gue setting terbaik untuk tablet ini ada di sini. Bisa kita lihat, ini pretty much rata kanan semua. Gue coba tes ya, harusnya sih bisa. Shadow quality gue di high end, gak ultra high, karena ultra high menurut gue agak waste of performance. Sekitar seperti ini, fisik base animation juga gue matiin. Dan seperti biasa, untuk color setting gue rekomend di warna seperti ini, biar dapet warna yang lebih gak pudar dan lebih high contrast dan lebih bagus aja gitu, bisa kita lihat. Jadi kita langsung aja teleport ke Septimon ya. Kita ke Septimon nih di sini, dan kalau misalnya kita navigasi di map, ini masih smooth banget. Ini malah lebih smooth daripada iPad Pro yang bulan kemarin gue review ya. Ini 60 fps pretty much. Tapi gue udah coba tes main game di sini dikit. Kita bakal lihat telma throttling-nya. Ini bikin gue penasaran karena iPad ini telma throttling-nya agak lumayan kerasa. Walaupun dia tabletnya nggak panas banget sampai unbearable dipegang kayak Poco F7, tapi lumayan kerasa telma throttling-nya. Walaupun bodinya hanya anget doang gitu. Jadi agak agresif ya. Kalian juga bisa lihat nanti dimming-nya gimana. Jadi kita lagi di sini siang-siang. FPS ini kira-kira sih sekitar 50-60-an ya gue rasa. Dan sorry, gue masih belum tahu cara FPS overlay kalau di iOS. Kalau misalnya kalian mungkin ada saran, bisa komen di bawah. Yang mirip-mirip kayak Scene 8 ya, karena kalau pakai performance dock, gue PC-nya nggak tahu kenapa kayak nggak mau gitu. Seperti ini, kalau misalnya kita coba terbang. Oh, ada lupa. Ngapain lupa di sini? Bisa kita terbang, juga cukup smooth. FPS sih kalau misalnya terbang ya 40-50-an. Dan kalau misalnya kita turun nih, ke depan sini, come on, there you go. Nah, ya 60-50-an kalau lagi jalan gini. Kalau misalnya kita coba ke Septimon yang di luar, bagaimana? Untuk storage dia pakai NVMe, jadi kalau misalnya kita fast travel, loadingnya harusnya nggak lama banget ya. Dan yang gue suka tuh, dia wifi-nya kenceng banget. Jadi kalau misalnya kalian punya wifi yang lumayan cepat, kayak misal bisnet gue bisa sampai 400 MB per second, di tablet ini bisa full download pakai wifi dengan speed segitu via Wi-Fi 5. Jadi bagus, gak semua tablet bisa kayak gitu, terutama di harganya. Nah kalau misalnya di luar, agak sedikit itu ya, agak sedikit turun FPS-nya, kira-kira ini sekitar 40-an lah. Oke, lumayan unik kalau misalnya kita coba terbang sih masih nggak beda jauh sama tadi kita jalan-jalan menurut gue. Kita coba ke tangga seperti biasa. Biasanya tuh Kartetia basic attack-nya lumayan bikin FPS drop, nanti kita bakal coba. FPS kira-kira kalau di luar, pop ini agak telat ya. Sekitar lebih rendah daripada Septimon, sekitar 40-an mungkin ya. Cuma yang gue suka iOS, dia memang optimisasinya bagus, jadi nggak ada stutter. Biasa kalau di Android itu lagi kayak ngeboost gitu ada stutter. Kita lawan kiri. Dan kelihatan nggak nanti ya, gue bunuh dulu. Oke. Jadi untuk attack Kartetia juga ini lebih bagus daripada Android flagship. Dia nggak ada kayak stutter gitu pas mulai attack-nya atau FPS drop yang lumayan parah. Karena banyak HP Android kayak gitu ya. Itu mungkin gara-gara optimisasinya nggak sebagus di iOS atau iPadOS. Tapi tadi kalian lihat nggak? Agak sedikit ngedim layarnya. Dikit banget tapi agak lumayan ngedim. Jadi ya, khas Apple memang dia tuh cara mempertahankan layar dan baterainya tuh dia ngedimnya lumayan agresif. Dan juga chipsetnya belum super panas kayak Poco F7 pun dia udah langsung di telma throttling. Karena pas kemarin gua tes iPad Pro pun iPad-nya tuh biasa ya, anget-anget doang, tapi langsung jatuh gitu FPS-nya. Jadi ya, telma throttling agak agresif. Dan sekarang kita main udah 4 menit. Jujur, di logo Apple sini nih, dia agak sedikit lumayan
lumayan sedikit anget lah ya. Kita lihat dulu nih. Di 88% tadi kayaknya gue main di 90%. Dan kalau misalnya kita balik bentar nih iPad-nya, gue mau coba scan daerah sini. Ya, bisa kita lihat ya. Sekitar 36-an daerah si logo Apple-nya tuh. Kalau bisa kita kesini kan 32, tapi kalau misalnya daerah sini 35, 36-an. Seperti itu. Dan kita langsung aja mulai Whispering Waves seperti biasa. Jadi temperatur utama sekitar 36 Celcius, skin temperaturnya. Baterai di 88%, kita lihat setelah main ini berapa untuk FPS-nya. Udah kerasa sih ada sedikit screen dimming, gue rasa seperti itu. Dan mari kita langsung aja mulai ya guys. Let's go. Challenge again aja. Ada telepon, biarin aja. Seperti biasa gue bakal volumenya ditinggiin. Nah kalau iPad itu volumenya harus agak tinggi biar lumayan keras ya. Nah sekitar segini, nggak kayak iPad Pro, karena dia kan speakernya cuma 2. Oke. Langsung aja kita mulai. Ulti lagi. Oke, seperti itu. Dan Whispering Waves agak menghancurkan FPS ya tadi. Jatuhnya lumayan ya ternyata. Tadi FPS kira-kira wow, sampai hampir low 10 mungkin ya. 10 FPS-an, 15 FPS-an. Tapi ya ternyata emang seperti itu ya kalau misal di iPad ini. Karena pas kita main di iPad Pro juga hampir mirip kayak gitu. Jadi mungkin perfectnya, mungkin settingannya mungkin yang bagus kira-kira di medium high mungkinnya, bukanlah takaran. Tapi kalau untuk Explorer takaran sih kayaknya masih oke. Tapi ya, gue penasaran tuh the limitnya gimana. Jadi gue nggak bakalan ganti untuk settingan. Gue bakal bahasnya nanti aja di akhir video pas konklusi settingan yang bagus untuk sustain seperti apa. Kita sekarang next dulu aja lawan Phase 2 Whispering Waves. Kita spam pakai Kartetia Ult. Kayaknya bakal lebih hancur sih FPS-nya. Tapi Prolova harusnya sekarang lebih berat ya, karena kan banyak banget efeknya dibanding sama Kartetia. Sekarang Kartetia nggak seberat Prolova sih harusnya, karena ada si HKT, terus ada Prolova di atas, ganti ada si Shorekeeper, ada si air-airnya Cantarella, harusnya lebih berat ya. Let's go!
Oke, seperti itu. Dan kelihatan ya, untuk ultinya si Katetia memang nggak seberat Prolova. Tadi Prolova kayaknya sekarang paling berat untuk masalah Whimpering Waves. Prolova, terus tadi pakai Cantarella sama Soulkeeper, itu semua efeknya wah bikin nggak kuat. Tapi pas Katetia FPS-nya much better dan lebih enak dimainin ya pasti. Tapi untuk Whimpering Waves sih walaupun FPS-nya agak sedikit drop banget parah kayak tadi pas Prolova sampai 15 FPS-an, gue rasa sih masih oke karena ini Whimpering Waves masih enak dan gak kayak Android walaupun FPS rendah, tapi touch buttonnya masih responsif, kayak ada 2 layer gitu loh. Jadi, it's kinda nice ya, enak kayak iOS gitu. Tapi ya, untuk tablet sendiri, sekarang memang udah agak anget-anget gitu, kayak teh panas ya, daerah sini. Kalau misalnya kita coba scan lagi, tadi kan 36, kita coba scan, sekarang dia ada di sekitar 37-38an. Daerah sini nih, panas tuh lumayan. 37, 38, 39 malah di daerah sini. Jadi, cukup lumayan ya. Oke. Tadi naik sekitar 3 Celsius. Tapi yes, karena 39 ini bukan 45-46 kayak Poco, jadi masih cukup enak lah di tangan. Next kita moving on aja ke hologram. Dan apakah ini udah full brightness kelihatan, dimmingnya udah mulai kerasa banget ya dibanding sangat tadi kita pas pertama main. Ini dimmingnya agak agresif, khas Apple, sama di iPhone 16 Pro juga. Walaupun nggak separah di iPad ini, gue rasa nih udah lebih gelap dari biasa, tapi masih oke lah. Kalau misalnya kalian main di luar harusnya masih cukup kelihatan. Oke, kita lawan sesuatu yang gue sangat cupu di HP, yaitu hologram. Gue hampir lupa gacha. Tadi kita lupa gacha ya. Semua hologram kita gacha dulu deh animasinya bagaimana. Lupa gue gacha. Sekali aja Prolova karena gue udah punya. Gacha animation smooth ya. No problem at all. Nice. Oke. Kita langsung aja ke hologram ya. Hologram. Sini, tadi ke hologram. Kita ke TV aja dulu. Karakternya pakai ini, kita pakai Karte ya. Karte itu susahnya dia build up-nya lama banget, jadi kalau ini ke interrupt terus si basic attack-nya. Kita ganti aja lah ya, nggak bisa proper gitu loh. Untuk volume ini gue bakal segini aja. Dan ya speaker bagus sih menurut gue, tapi kalian bisa denger ya. Instrumennya agak kurang dan kerasa banget soundstage-nya tuh di speaker ini kecil, jadi kayak numpuk di satu area gitu suaranya tuh. Itu aja sih. Tapi ya kalau dibanding sama iPad 9 gitu, yang desain zaman dulu, lebih enak di sini lah jauh yang pastinya. Oke, let's go. Do you know that meme? Anyway, kalau di sini sih FPS-nya oke. Dan enaknya di iPad tuh ya, walaupun ini resolusinya high, bukan ultra high kayak di Android, tapi detailnya menurut gue kalau di iOS tuh, high-nya iOS tuh kayak ultra high-nya Android ya. Detail banget. Emang gitu sih rata-rata game, terutama dari gacha ya, kayak Genshin, ZZZ, termasuk Wuthering Waves juga. Kalau di iOS tuh resolusinya memang ditinggiin, karena mungkin lebih gampang dioptimize, jadi bisa kayak gitu ya. Anyway, kita lawan siapa ya? Dia udah. Kita lawan Sentry lah ya. Gue pasti bakal mati sih. Ini cuma lihat aja seenak apa. Let's go lah.
Let's go. Dan dia kesini dulu nggak sih? Kita ulti dulu aja beli armor. That was close. iframe, Dark Souls. Hui. Ult. I don't know why I'm ulting. Oke. Sangat berat banget. Timnya Prolova. Oi. Aku nggak bisa lihat apa. Cuma pakai modal insting doang. Aduh, kepencet. Fuck me. Well, fuck you guys. No. Stupid bollocks. Yeah, I dodge that. I do that now. Udah kabur aja lu. Fuck, telat. God damn it. Why we die? Kalian bisa langsung itu loh, keburu kan gue tadi guys, nge-ultnya. Keburu ternyata. Oke, kita coba dodging aja pakai ini seenak apa. Kalau sendiri sih not bad ya. Ya, tuh dodging masih responsif. Walaupun FPS-nya ini berapa sih? Oke. Whatever. Tapi ya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau main hologram, mending di rata kiri aja ya, mau di HP manapun biar ngeminimalisir masalah trauma throttling kayak gitu dan FPS drop. Tapi hologram sih di high setting memang agak kurang, mending di medium setting aja. Gue penasaran ya, kalau misalnya kita rubah ke ininya masih high, tapi ininya kita turunin ke medium semua. Namanya lo di bias juga lah. Sama matiin anti-aliasing, nggak usah lah, nyalain aja. Kira-kira lebih enak nggak? Karena langsung smooth ya. Tuh, smooth banget loh. Kayaknya base settingnya seperti ini nih. Kita coba lagi ya, sekali lagi. Karena gue, I refuse to turn off high setting resolusi ke medium karena bakal burik banget gambarnya. Let's see. Ya, rasanya sih kayak lebih playable ya. FPS nggak 60 tetap, tapi kerasanya ini lebih playable. Kerasanya FPS-nya ini kayak berapa ya? Oh, itu ada lumayan starter sih. Ya, FPS kerasa ini kayak 30-40-an lah ya. Kayaknya paling the best ini sih kalau misalnya kalian masih ingin gambarnya bagus dan main hologram. Ini kayaknya masih oke sih. Wow, berapa kali dia muter? Muter terus bang. Cepat. Udah mulai agak nge-lag lagi sih, I don't know. Oh, enggak kayaknya. Yap, mulai nge-lag lagi. Sama aja ternyata guys, sama aja. Gagal, sama aja. Dammit. Sama aja, cowok. Oke. Sama aja ternyata ya. Gue kira bakal lebih bagus, tapi sama aja sih. Jadi dia. Kalau mau hologram, mendingan low setting aja. Gitu sih. Tapi nanti gue bakal bahas juga setting yang terbaik buat HP ini, tablet ini seperti apa ya. Untuk performance sama kualitas. Tapi ya rata kanan sih, ini masih enak sih. Kayak tadi kita jalan-jalan masih oke gitu ya. Gue malah kelamaan di hologram lagi. Kabur bang. Oh, nge-lag banget coy, itu gila. Shit. Nge-lag banget. Ultinya Prolova bikin langsung nge-lag ya. Aduh. Oh ya, kena Ferry. Nice. Apa itu? Kamehameha, fuck. Dodge that. Again. Apa ini? Wait. Oh my god. Close. Yep, I see that. Ada lagi? Yep. Berapa kali sih muter aja? Okay, we lost. Just kill me. Just fucking kill me. Kill me, dude. Gue nggak ada di soalnya. Yep. Oke. Kelamaan juga kita. Tapi ya, ternyata nggak beda jauh medium sama high. Medium sama rata kanannya. Jadi kita balikin aja sekarang ke high. Coba kerasa nggak sih, kelihatan nggak sih di kamera? Udah ngedim banget ini layarnya. Kita langsung aja terakhir ke sini. Tapi at least masih smooth banget loh ini. Lebih smooth dari iPad Pro mapnya.
unik emang ya. Jadi gue rasa tuh ya, nggak tau iOS, nggak tau iPad, kerasa banget gitu, kayak gimmicknya tuh dia kayak naik turun banget FPS-nya, karena dia kayak mau nge-push, kadang nggak kayak sekarang nih. Tuh, smooth gak, unik performance-nya. Tapi untuk exploring dan combat-combat di open world gini sih menurut gue rata kalian masih nyaman. Itu sih. Nanti gue bakal bahas lah ya di konklusinya. Kita lawan ini, habis itu kita konklusi di Septimon. Oh my god, the mess. I see that. Ultinya Prolova bikin berat banget ya. Lebih berat dari Karte loh ini. Gila FPS-nya, lihat. I can't even see. Oh. Okay, I should dodge that. Damn. Gila, ultinya hilang smooth. Ya, kalau bisa kayak gini sih 30 FPS-an, 30 plus malah. Pretty nice. Kita balik lagi ke Septimon. Kita lihat bagaimana Septimon luar dulu habis Septimon dalam. Boom, boom. Ini kita udah main berapa lama? 21 menit. Oh, lama banget ya. Kita coba lihat lagi temperaturnya. Harusnya sih di sustain di segitu ya. Jadi, ya sepertinya dia thermal throttling itu di sekitar 39, 38 Celcius. Jadi kayak di cap gitu ya, 39. Tuh, ini lumayan, 39, hampir 40. Tapi ya, seperti itu. Dia emang agak agresif Apple tuh masalah gininya. Dan kalau misalnya di luar, again, very weird. Kerasa efeknya turun, tapi kalau nggak ada efek banyak sih, turunnya kerasanya nggak banyak banget ya. Oke, ini malam-malam sih, kita coba terangin. Cuma yang kelihatan banget turun, brightness-nya ini udah gelap. Kelihatan. What the fuck? Kenapa ini? Oke, register gitu. Nah. Iya, nggak beda jauh loh guys. What? Ya paling ada lah ya 5 sampai maksimal 10 FPS thermal throttling-nya, tapi kalau open world nggak beda jauh, dan thermal throttling kayaknya kerasa kalau bisa combat itu bisa sampai 20-30 FPS drop. Damn. Ini kalau lagi open world gini sih masih nyaman. Nggak beda jauh lah, 5 sampai 15 FPS deh gue naikin. Kayaknya kayak gitu rasanya. Lari gini, relatif FPS-nya memang udah turun ya. Cuma at least nggak ada stutter. Tadi kita main Spring Way sama hologram juga, walaupun FPS-nya turun parah, tetap nggak ada stutter ya, itu yang bikin bagus sih. Oke, terakhir kita langsung ke Septimon aja. Dan loading, kalau masalah loading sih nggak ngaruh ya. Masih kencang banget loadingnya, udah kelas flagship. Dan gue sih nggak bakal komplain banyak. Oh my god, dude. Shut the hell up, kid. Oke, jadi untuk di sini sendiri sih juga nggak beda jauh ya. Nggak beda jauh loh. So that's good, I guess. Crowd density-nya masih ada nggak sih, lupa? Hilang sih, lupa. Tadi ada di sini. Terbang juga masih oke. Oke sih. Kita langsung aja ke sini. Dan sebelum konklusinya, Septimon dari pas kita awal main sama sekarang, walaupun udah thermal throttling, bedanya nggak jauh banget. Jadi untuk konklusinya, pertama gue kasih rating dulu. Walaupun memang tadi performanya di rata kanan memang agak seperti itu, tapi menurut gue untuk rating sendiri, untuk harganya gue kasih 8 dari 10. Masih bagus banget. Dan next gue mau bahas untuk base settingnya, kalau misalnya kalian pengen nge-retain kualitas, tapi gak pengen nurunin FPS banyak juga sampai unplayable. Menurut gue sih kalau misalnya kalian gak main kayak hologram gitu ya, untuk kayak santai-santai tapi ingin lama mainnya, di high setting sih gue masih enak di rata kanan kayak gini, tapi kalian bisa turunin 3 ini. Kalau ingin lebih, kalian turunin shadow quality ke low juga kalau ingin lebih smooth lagi, karena itu yang bikin ngaruh banget. Cuma bisa kita lihat kalau shadow quality-nya low, gambarnya jelek banget. Jadi at least sih gue mending kalian di medium aja ya. Medium. Dan kalau misalnya kita taruh di medium untuk resolusi juga, yes, masih bagus, masih kata bagus, tapi kelihatan memang agak kurang ya. Kayak ada blur gitu. Tapi sebenarnya menurut gue sih ini setting yang terbaik. Jadi masih oke. Jadi kalau gue rekomend daripada kalian mainnya di resolusinya high, shadow-nya low, mendingan medium semua aja kayak gini. Itu yang terbaik. Jadi ya, ini rekomendasinya. Kalian bisa screenshot kalau ingin.
medium semua aja untuk resolusi, spesial, shadow, LED bias. Seperti itu. Dan untuk konklusinya, ini tablet di harga 5 jutaan sih quite amazing menurut gue. Dibanding sama tablet 5 jutaan lain yang pernah gue review, kayak Tab S9 FE itu udah lama sih, pasnya itu lemah banget. Dibanding sama Xiaomi Pad 7, bagusan ini jauh. Dan gue bisa jamin dibanding sama Tab S10 FE, walaupun chipset Exynosnya bagus buat gaming kayak di A56, tetap kalah sama ini karena ini tuh chipset X flagship, jadi yang pastinya bakal lebih bagus. Seperti itu ya. Dan untuk summary sendiri, kalau misal di high setting seperti apa? High setting untuk exploring masih enak. Untuk Whispering Waves, FPS memang jatuh banget, hampir unplayable, tapi karena Whispering Waves, asal kalian ingat ability-nya, masih enak karena layarnya masih responsif. Untuk hologram, gak enak. Jangan di high setting, mendingan turunin ke medium semua aja, itu paling bagus. Seperti itu untuk konklusi untuk game sendiri. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah, dan cuma segini aja. Thank you for watching, ketemu lagi besok atau kemarin, I don't know, untuk Zenless Zone Zero, dan untuk reviewnya mungkin beberapa hari dari video ini rilis. See you tomorrow and later when the review is coming out. Bye.